Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Aprilia Utami Dewi, 2. Frida Ari Adianti, 3. Nur Anissa Febrianti, 4. Santi, yang akan membahas mengenai fisiologi kehamilan, persalinan, dan nifas. Yang pertama, ada definisi kehamilan. Kehamilan merupakan serangkaian proses yang dialami oleh wanita yang diawali dengan pembuahan ovum oleh spermatozoa atau konsepsi yang berlanjut dengan pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi di dalam uterus sampai cukup waktu. Yang secara normal masa kehamilan ini berlangsung selama 40 minggu. Setelah itu, ada pertumbuhan dan perkembangan zigot. Proses kehamilan diawali dengan konsepsi yang terjadi di ampula tuba. Setelah kurang lebih 30 jam pasca konsepsi, zigot akan mengalami pembelahan. Gambar bagian pertumbuhan dan perkembangan embrio. Pertumbuhan dan perkembangan embrio dibagi menjadi 6 tahapan yang akan diuraikan berikut ini. 1. Embrio usia 4 minggu. Pertumbuhan dan perkembangan embrio dari diskus embrionik akan muncul bagian tubuh pertama yang kemudian akan menjadi tulang belakang, otak dan saraf tulang belakang. Pada usia ini juga mulai terbentuk jantung, sirkulasi darah dan saluran pencernaan. 2. Embrio usia 8 minggu. Jantung mulai memompa darah, anggota badan terbentuk dengan baik, tulang dan otot yang kecil terbentuk di bawah kulit. 3. Embrio usia 12 minggu. Embrio menjadi janin, denyut jantung dapat terlihat dengan ultrasonografi. Gerakan pertama dimulai selama minggu ke-12. Jenis kelamin mulai dapat diketahui. 4. Janin usia 16 minggu. Semua organ sudah terbentuk lengkap. 5. Janin usia 24 minggu. Kerangka berkembang dengan cepat karena sel pembentukan tulang meningkat aktivitasnya. 6. Janin usia 38 minggu. Bayi sudah siap dilahirkan. Menentukan usia kehamilan. 1. Pemeriksaan USG atau ultrasonografi. 2. Perhitungan berdasarkan tanggal hari pertama haid terakhir atau HPHT sampai dengan tanggal saat ini. Perhitungan berdasarkan mulainya gerakan janin atau awakening. Gerakan janin pertama kali menunjukkan kehamilan berusia 5 bulan. 4. Perhitungan berdasarkan pertumbuhan uterus atau tinggi fundus uteri TFU. Ini adalah gambar bagian tinggi fundus uteri saat selama kehamilan. Untuk mempermudah dalam memahami cara menentukan usia kehamilan berdasarkan pertumbuhan uterus atau tinggi fundus uteri, dapat dilihat pada gambar berikut ini. Perhitungan berdasarkan pertumbuhan uterus atau tinggi fundus uteri atau TFU dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Posisi TFU pada 2 sampai dengan 3 jari di atas simfisis pubis, maka usia kehamilan 12 minggu. 2. Posisi TFU pada pertengahan antara simfisis pubis dengan pusat, maka usia kehamilan 16 minggu. 3. Posisi TFU pada 3 jari di bawah pusat, maka usia kehamilan 20 minggu. 4. Posisi TFU setinggi pusat, maka usia kehamilan 24 minggu. 5. Posisi TFU pada 3 jari di atas pusat, maka usia kehamilan 28 minggu. 6. Posisi TFU pada pertengahan pusat dengan prosesus Hyposideus, maka usia kehamilan 32 minggu. 7. Posisi TFU 3 jari di bawah prosesus Hyposideus atau sampai arcus costarum, maka usia kehamilan 36 minggu. Dan 8. Posisi TFU pada pertengahan prosesus Hyposideus dengan pusat, maka usia kehamilan 40 minggu. Tanda-tanda kehamilan. Yang pertama, uterus membesar sesuai kehamilan. Yang kedua, gerakan janin dalam rahim. Dan yang ketiga, terdengar denyut jantung janin. Pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan ada 4 cara, yaitu yang pertama, pemeriksaan Leupoid 1 untuk mengukur tinggi fundus uteri atau TFU dan menentukan bagian apa saja dari janin yang berada di fundus uteri. Yang kedua, pemeriksaan Leupoid 2 untuk menentukan batas samping rahim kanan dan kiri, letak punggung janin, dan letak bagian-bagian kecil janin. Yang ketiga, pemeriksaan Leupoid 3 untuk menentukan bagian terbawah janin dan apakah bagian tersebut sudah masuk pintu atas panggul atau belum.
Yang keempat, pemeriksaan leopoid 4 untuk menentukan seberapa banyak bagian bawah janin masuk pintu atas panggul. Dan gambar atas kiri itu gambar leopoid 1, yang kiri bawah leopoid 2, yang kanan atas leopoid 3, dan yang kanan bawah leopoid 4. Definisi persalinan. Persalinan adalah suatu proses di mana janin, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Tahapan kehamilan. Tahapan kehamilan disebut juga dengan kala, yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, kala 1. Kala 1 disebut juga dengan kala pembukaan, yaitu membukanya serviks dari 0 sampai 10 cm. Kala 1 dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase aktif dan laten. Fase aktif adalah pembukaan 0 sampai 4 cm dan fase aktif adalah fase laten adalah pembukaan 4 sampai 10 cm. Yang kedua, kala 2. Kala 2 disebut juga dengan kala pengeluaran, yaitu pengeluaran janin dari uterus. Kala pengeluaran pada persalinan normal dengan kehamilan gravida membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam, sedangkan pada kehamilan multigravida membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Yang ketiga, kala 3. Kala 3 disebut juga dengan kala uri, yaitu pelepasan dan pengeluaran plasenta dari dinding uterus. Tanda-tanda plasenta telah lepas dari dinding uterus yaitu 1. Perubahan bentuk dan tinggi fundus uteri. 2. Tali pusat memanjang. Tali pusat terlihat menjulur keluar melalui vagina. Dan yang ketiga, semburan darah mendadak dan singkat. Darah yang terkumpul di belakang plasenta akan membantu mendorong plasenta keluar dibantu oleh gaya gravitasi. Apabila kumpulan darah dalam ruang di antara dinding uterus dan pembukaan dalam plasenta melebihi kapasitas tampungnya, maka darah tersembur keluar dari tepi plasenta yang terlepas. Yang keempat, kala 4. Kala 4 disebut juga dengan pengawasan, yaitu 2 jam setelah bayi dan uri lahir untuk mengawasi adanya perdarahan postpartum. Beberapa hal yang harus diawasi atau dipantau pada kala 4 adalah tekanan darah, nadi, suhu badan, tinggi fundus uteri, dan jumlah perdarahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Yang pertama yaitu ada jalan lahir, disebut juga dengan passage, meliputi lingkar panggul, dasar panggul, dan introitus vagina. Yang kedua yaitu janin dan plasenta, disebut juga dengan passenger, meliputi ukuran kepala janin, presentasi atau bagian terbawah janin, dan posisi janin. Yang ketiga yaitu kekuatan, disebut juga power, adalah kekuatan ibu mengejan selama ada his atau kontraksi uterus berlangsung untuk mengeluarkan janin dari uterus. Yang keempat yaitu ada posisi ibu saat proses persalinan, apakah jongkok, duduk, atau terlentang. Yang kelima yaitu ada psikologi atau kecemasan ibu selama persalinan. Definisi nifas. Nifas adalah masa setelah kelahiran plasenta dan kembalinya alat-alat reproduksi seperti semula, seperti keadaan tidak hamil dengan yang berlangsung selama kira-kira 6 minggu. Tahapan nifas. Yang pertama yaitu immediate puerperium, adalah masa segera setelah persalinan sampai 24 jam pertama. Pada masa ini harus diperhatikan adanya perdarahan karena atonia uteri. Yang kedua yaitu early
puerperium adalah masa 1 hari setelah persalinan sampai 7 hari pertama. Pada masa ini harus diperhatikan adanya perdarahan, pengeluaran logia, suhu badan, dan involusio atau kembalinya ukuran uterus seperti sebelum hamil, serta kelancaran pengeluaran air susu ibu. Yang ketiga yaitu late puerperium adalah masa 1 minggu setelah melahirkan sampai 6 minggu. Pada masa ini mulai diperhatikan pemberian konseling alat kontrasepsi. Fisiologi nifas. Pada masa nifas akan terjadi perubahan organ-organ reproduksi kembali semula seperti sebelum hamil. Perubahan organ-organ reproduksi yang terjadi selama masa nifas. Fisiologi laktasi. Laktasi adalah keseluruhan proses menyusui mulai dari air susu ibu diproduksi sampai dengan proses bayi menghisap dan menelan air susu ibu. Kesimpulan dari pembelajaran ini, kita dapat menyimpulkan proses kehamilan, persalinan, dan nifas merupakan suatu keadaan yang fisiologis melalui berbagai tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia yang alamiah mulai dari proses terbentuknya janin atau pembuahan manusia hingga bayi baru lahir yang secara normal masa kehamilan ini berlangsung selama 40 minggu. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.